Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jawab-jawab pertanyaan dari sahabat Sobi lagi kawan-kawan. Kali ini pertanyaannya seputar jamu ayam aduan. Nah, ini kawan-kawan. Memang ya untuk saat ini produsen jamu untuk ayam aduan itu luar biasa banyak sekali kawan-kawan. Karena apa? Ya karena memang potensi bisnis atau potensi usaha untuk pemasaran jamu ayam aduan ini cukup prospek ya kawan-kawan, cukup bagus. Cuma kendalanya kadang produsen jamu itu mumpuni atau tidak, qualified atau tidak dalam mencetak jamu-jamu atau produk-produknya, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kadang ada orang yang baru main ayam ya mungkin dapat dibilang sehari 2 hari sudah berani bikin jamu seperti itu, tanpa riset, tanpa uji coba, langsung bikin jamu untuk dipasarkan. Nah itu repotnya di situ kawan-kawan. Jadi jamu rata-rata cuma pakai empon-empon, banyaknya kunir tok. Nah, kunir kan harganya juga paling murah ya, jadi cuma digiling, paling campur kencur, campur ya jamu-jamuan seperti itu asal dicetak, dijual ya awur-awuran tanpa ada riset dan uji coba yang mumpuni. Itu resikonya cukup besar juga kawan-kawan ya. Di satu sisi tidak efisien, pengeluaran biayanya banyak, tapi kemampuannya untuk meningkatkan kualitas ayam tidak signifikan. Kalau untuk di samping saya juga produksi jamu, cuma untuk saat ini saya edukasi, tidak begitu iklan. Dalam artian edukasi untuk memberikan gambaran, wawasan bagaimana cara penghobi untuk cari produk jamu yang bagus. Kalau mau beli tempat saya insya Allah sudah terbukti, cuma mau pakai produk lain juga nggak masalah karena kita orientasinya di sini memang untuk edukasi. Jadi tidak semata-mata kita iklan, tapi kita mencerahkan. Jadi pembeli atau penghobi itu kalau bisa saya cerahkan biar pola pikirnya bisa jalan sendiri. Jadi nanti menentukan produk yang mau dibeli itu bisa dianalisa sendiri, seperti itu ya kawan-kawan. Kalau untuk produk jamu atau untuk rawatan ayam, kalau saya sebelum saya produksi dulu itu paling mantep ya, cuma kita pakai kamlang ya kawan-kawan. Tetap kita pakai kamlang Thailand. Itu belinya suppliernya biasanya dari Surabaya. Itu kalau dulu saya seringnya pakai yang gold, itu kisaran harga 150 sampai 170 ribu. Itu sudah bagus banget kawan-kawan. Cuma awal mula kita produksi jamu sendiri itu karena kita dapat barang palsu kawan-kawan. Barang palsu jadi kualitasnya kurang baik. Terus di samping itu juga kamlang itu dampak terburuknya adalah terlalu panas. Nah, itu terlalu panas dalam artian ayam cepat rontok bulunya. Memang cepat kondisi, cepat mempeng, cepat merah, cuma nanti bulunya biasanya kalau saya pakai kamlang sebelum mabung itu maksimal prestasi kalau untuk di laga pro itu biasanya maksimal 3 kali. 3 kali itu pasti udah nyulam, udah rontok bulu seperti itu. Akhirnya kita riset, kita produksi sendiri jamu di Prabu Farm, itu jamu komando dan juga komando strong. Itu perbedaannya tidak panas kawan-kawan. Banyak yang kemarin tanya sudah beli di kandang di Prabu Farm produk jamu komando, Mas itu kalau diberikan tiap hari apa tidak rontok bulunya? Alhamdulillah dan insya Allah kalau untuk produk jamu komando Prabu Farm tidak seperti itu. Khasiatnya itu kita berikan lebih soft, lebih istilahnya bertahap, lebih nyata karena kita memang jamu itu tidak bisa serta-merta sekali pakai langsung besok ayam bagus, itu nggak bisa karena kita sifatnya herbal. Kalau mau pakai kimia it's okay, cuma efeknya, dampaknya di ayam itu merusak. Jadi kita pakai herbal, harus sabar, harus telaten membangun tiap hari dikasih seperti itu. Jadi nanti performanya ayam itu benar-benar maksimal secara alami seperti itu.
Terus untuk masalah panasnya kita memang tidak tidak seperti kamlang. Kita belajar dari kamlang, terus kita analisa dengan bahan-bahan yang sekiranya bisa memaksimalkan performa, stamina, tenaga, dan nafas, tapi tidak membakar. Jadi dalam artian dalam tubuh ayam itu sifatnya tidak panas, seperti itu kawan-kawan. Terus kemarin pengalaman ada juga farm yang cukup besar, mainnya main ayam impor, mungkin saya rasa modalnya memang besar, itu juga sekarang produksi jamu. Nah, kemarin ada pelanggan saya beli ayam saya, cuma ada ketidakcocokan dalam ukuran. Oke, kalau masalah ukuran nggak apa-apa, ditukar yang lebih besar dengan tambahan biaya. Cuma di sana ternyata kalau udah saya kira cuma nggak cocok, ya udah dikembalikan, ditukar, ayamnya tidak berubah. Ternyata di sana sudah diabar, sudah dikasih rawatan jamu yang itu dari farm lain itu seperti itu, Mas. Udah tak rawat jamu, cuma ayamnya nggak kuat ini, Mas. Jamunya terlalu keras katanya. Waduh. Akhirnya begitu ayam kembali di tempat saya kembali mulai dari nol, saya rawat lagi, saya bangun lagi. Ayam itu pukulannya keras, saya coba setelah dikembalikan gembos, tidak ada pukulannya. Itu ayamnya rusak seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya saya nggak mau tukar-menukar ayam seperti itu. Karena ayam dikembalikan pasti akan ada efeknya. Tidak mungkin seperti ketika pas saya kirim. Saya kirim kondisinya bagus, fit, rawatan maksimal, begitu kembali seperti itu gembos. Katanya dikasih jamu dari farm yang besar itu, ayamnya nggak kuat. Nah kalau jamu bikin ayam nggak kuat, kenapa harus dipaksakan dipakai? Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi orientasi kita pakai jamu, jangan disuruh ayam menyesuaikan dengan jamunya. Itu perawat yang tidak bisa merawat ayam seperti itu. Kalau untuk kita kasih jamu, harusnya jamu yang bisa menyesuaikan dengan ayamnya. Nah, itu yang bagus seperti itu. Jadi ayam itu semakin bagus, bukan semakin rusak. Kalau ayam harus menyesuaikan jamu dan nggak kuat, kenapa harus diberikan? Seperti itu namanya racun, bukan jamu. Jadi sekali lagi ya kawan-kawan, untuk pembuatan jamu itu harus perlu riset, perlu uji coba, perlu kematangan. Jangan hanya asal dijual langsung untuk cari keuntungan. Itu namanya ngawur. Kalau cuma asal-asalan keras, asal panas seperti itu, ayam organ dalamnya nggak kuat, nanti sakit kuning, malamen, biasanya seperti itu. Karena apa? Ya karena dalam mencerna nutrisi yang terkandung dalam jamu itu bukan porsinya untuk ayam. Jadi buat jamu harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Jangan asal bikin jamu. Begitupun obat-obatan, misalnya kita berikan antibiotik kita beli di apotek, takarannya untuk manusia itu rata-rata bobot di atas 60 kg. Kalau diberikan dengan ke ayam yang bobot rata-rata cuma 3 kg, itu perbandingannya 1:20. Jangan berikan porsi seperti pemberian pada manusia, ayam nggak akan kuat, rata-rata pasti hanya akan rusak. Penyakitnya tidak sembuh tapi rusak seperti itu karena overdosis. Begitupun juga dengan jamu, jangan asal-asalan kasih jamu kalau tidak ada istilahnya efeknya. Jamu itu harus dilihat, harus disesuaikan efeknya. Kalau memang bisa membangun ayam itu menjadi lebih baik, oke, kita pakai. Kita mengeluarkan biaya tambahan untuk rawat ayam, beli jamu mahal-mahal, kalau nggak ada efeknya percuma, seperti itu. Jadi jangan hanya tertarik pada kemasan yang bagus, jangan hanya tertarik siapa yang mengeluarkan, walaupun farm besar tapi kalau pengalamannya nol itu percuma. Produksi jamunya asal-asalan, ngawur, hanya akan ngerusak ayam. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi beli jamu harus ada riset juga. Beli jamu, diuji cobakan, efeknya bagaimana di ayam. Jangan asal pakai glontor jamu terus. Kasihan ayamnya, nanti rusak seperti itu. Ayam beli mahal-mahal, ayam bagus, dikasih salah rawatan jamu, nanti malah ngedrop, nggak bisa kepake. Saya ngobatin ayam yang tadi yang dibalikkan dari pelanggan saya itu hampir 2 bulan kawan-kawan. Pelan-pelan saya kembalikan ke rawatan jamu komando, dan alhamdulillah kemarin saya uji coba di
kontes Jogja juga bisa menang. Menangnya juga bukan kaleng-kaleng, yang saya kalahkan adalah farm besar, cukup besar. Dapat dikatakan kalau di Indonesia udah punya nama, itu kita bisa kalah. Jadi kita bisa kalahkan di situ, berarti wah, ayam kita udah tampil maksimal ya. Speednya bagus, brakotnya rajin, pukulannya keluar lagi keras, seperti itu. Jadi rawatan itu harus kita melihat ayam, jangan ayam yang dipaksa harus mengikuti keinginan atau kemauan kita. Kemauan kita harus pakai jamu A ini, ayamnya kuat gak kuat pokoknya harus pakai jamu ini. Wah, kalau teknik rawatan seperti itu ya rusak ayammu, nggak bisa jadi. Jadi kalau jamu itu memang diterapkan kok, bikin ayam panas, bikin ayam ngedrop, ya nggak usah dipakai yang seperti itu jamu awur-awuran namanya. Kalau kita di Prabu Farm, kita bikin jamu itu risetnya panjang kawan-kawan. Jadi bertahun-tahun saya pakai sendiri dulu, baru berani jual. Extra fooding pun seperti ini. Banyak sekali yang sudah tanya, Mas Prabu kapan rilis extra foodingnya? Saya itu nggak pede kalau untuk jualan produk yang asal jadi. Kalau cuma bikin extra fooding oke lah, sehari 2 hari saya jadi. Cuma efeknya di ayam bagaimana? Maksimal nggak seperti itu. Kalau cuma jual produk kaleng-kaleng saya malu terus terang kawan-kawan. Jadi dalam artian ini masih berjalan, riset terus berjalan, extra fooding itu terus berjalan. Extra fooding itu maksimalkan untuk pembentukan massa otot, bukan untuk rawatan ayam siapan ya kawan-kawan. Jadi jangan salah, extra fooding itu untuk memaksimalkan otot ayam-ayam muda seperti itu. Untuk ayam yang rawatan pemakaiannya sangat sedikit sekali, karena rata-rata extra fooding itu kandungannya adalah protein tingkat tinggi dari daging, dari ikan, kacang hijau. Itu kandungan utama di extra fooding Prabu Farm nanti seperti itu. Jadi ketika ayam muda baru masuk rawatan, glontor tambahan extra fooding, insya Allah dengan rawatan yang bagus, abar yang bagus, ototnya lebih cepat maksimal. Harapannya seperti itu. Kondisinya fit, merah merona, nanti dikombinasikan dengan rawatan jamu komando. Insya Allah staminanya bagus, pertumbuhan massa ototnya cepat, dan tenaganya juga maksimal. Itu nanti. Jadi kita tetap riset itu masih berjalan. Cuma saya nggak upload, saya nggak sampaikan terus. Nanti saya takutnya pembeli atau pelanggan-pelanggan atau sahabat hobi itu bosan. Cuma kita riset berjalan. Nanti kalau memang sudah hasilnya maksimal bagus, berani kita pertanggungjawabkan, baru kita pasarkan seperti itu. Jamu pun juga seperti itu, tidak asal sehari 2 hari langsung diproduk massal, langsung dikemas, langsung dijual. Yang seperti itu yo awur-awuran namanya. Jangan hanya kejar keuntungan, tapi kita berusaha berikan produk itu yang memberikan manfaat dan fungsi yang maksimal kepada pelanggan kita, seperti itu. Nah, ini akhir-akhir ini kemarin pas saya masih sakit, istri juga masih fokusnya di rawatan saya, juga rawatan anak-anak kecil. Jadi kemarin handle customer masih kacau balau. Kebetulan juga mitra kerja kita yang pegang adminnya juga lagi nikah kemarin. Jadi aduh kacau sekali, yang pegang istri saya. Banyak sekali orderan numpuk di situ belum tercover. Jawab WA tiap hari ratusan, itu satu persatu saya jawab. Banyak yang tidak sabar, banyak yang marah-marah, ya monggo lah istilahnya. Tapi kalau yang memahami, bisa memaklumi, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Satu persatu tetap kita layani, walaupun dalam kondisi kita memang serba keterbatasan ya kawan-kawan. Karena memang saya kondisinya kemarin lagi sakit parah, jadi nggak bisa bantu untuk handle jamu. Jadi memang nomor WA untuk orderan jamu sendiri, untuk nomor orderan ayam sendiri. Saya pegang yang orderan ayam, saya tidak ngurusi jamu. Jadi kalau udah urusan dengan yang nomor WA yang satu, tidak perlu konfirmasi ke saya. Kemarin ada pelanggan dari Sulawesi itu tahu-tahu WA ke saya marah-marah, Mas saya udah transfer ini. Loh transfer apa? Saya nggak merasa ngasih nomor rekening aja belum kok tahu-tahu transfer, kan saya bingung. Atau jangan-jangan ini cuma nipu. Aduh, Masya Allah, uang 200 ribu saya dituduh nipu, itu sangat memalukan ya kawan-kawan. Jangan seperti itu. Jadi pembeli juga harus cerdas. Konfirmasinya di nomor WA mana,
Disitulah lanjut komunikasinya. Saya nggak tahu-tahu ini udah transfer, ini kapan barangnya dikirim. Lah ini namanya siapa, alamatnya di mana, order apa aja saya nggak tahu-tahu marah-marah seperti itu. Ya kita maklumi ya, kecerdasan orang memang beda-beda. Cuma saya berharap ada kesadaran dalam transaksi. Jadi ketika berkomunikasi itu komunikasi yang baik, yang sabar, yang menggunakan intelektual seperti itu. Jangan hanya marah-marah. Tunjukkanlah bahwasanya Anda orang yang memiliki kecerdasan seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga yang singkat ini bermanfaat ya kawan-kawan. Jadi untuk milih jamu jangan asal-asalan. Jadi baru diuji coba dulu, beli dikit, diuji coba. Kalau manfaatnya maksimal, baru beli lagi, baru gunakan ke ayam-ayam andalan Anda. Jangan sampai hanya karena jamu abal-abal yang asal jual, asal kemasannya bagus, diterapkan ke ayam, ternyata ayamnya malah ngedrop, malah pucet, malah nggak bisa kepake. Sayang sekali seperti itu kawan-kawan. Oke, banyak sekali produsen jamu, cuma Anda harus cerdas sendiri dalam memilih jamu itu benar-benar qualified atau tidak, seperti itu. Jadi harus ada kehati-hatian, jangan asal percaya, wah ini farm besar nih, ini bikin jamu nih, ternyata jamunya ya asal jadi seperti itu. Bikin ayam, wah ini ayamnya nggak kuat dikasih jamu ini. Lah kalau nggak kuat buat ayam itu jamu buat apa? Kan seperti itu. Kita produksi buat ayam ya harus takarannya harus pas untuk ayam. Kalau ayam aja dikasih itu jamu nggak kuat ya berarti jamu itu nggak recommended buat ayam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.